Kita akan melihat bahwa pernah suatu ketika di Bethlehem, di langit ada orkestra malaikat yang luar biasa, dan audiensnya bukan VIP tetapi para gembala. Dan ada satu kabar yang luar biasa untuk para gembala ini. Kita lihat di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, karena banyak yang menakutkan di dalam hidup ini." Tapi malaikat Tuhan berpesan, "Jangan takut." Dan dikatakan di dalam kitab suci, ada kurang lebih 365 kali dikatakan jangan takut. Sama-sama kita ketahui 365 adalah jumlah 1 tahun. Jadi setiap hari ada pesan daripada Tuhan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, joy to the world. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dikatakan di dalam segala ketakutan, permasalahan, apapun juga, pada hari Natal telah lahir bagi kita untuk segala bangsa, yaitu juru selamat. Juru taman banyak, juru kunci, juru masak banyak, tapi juru selamat hanyalah satu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kita akan lihat Lukas 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Setiap nama itu biasanya orang tua memberi nama dengan suatu arti yang bagus. Tetapi Yesus itu namanya bukan dari orang tuanya, tetapi dari Allah sendiri melalui malaikat Gabriel yang memberi nama Yesus. Bukan hanya kepada Bunda Maria, tetapi juga kepada Yusuf di dalam mimpi. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Tuhan yang memberi nama, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus itu dari Allah sendiri. Nah, sekarang tahukah kita arti nama Yesus? Kadang-kadang kan orang tanya, apa sih arti nama kamu gitu ya. Nah, Yesus ini apa artinya? Yesus bahasa Ibrani artinya Allah menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Saya pernah ditanya sama orang, tunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Kalau memang ada ayatnya, saya mau percaya kepada Yesus, bahwa dia sendiri mengatakan bahwa dia Tuhan. Waduh, saya cari-cari ayatnya. Akhirnya dapat, yaitu di Yohanes 13 ayat 13 akan saya bacakan ya. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi Yesus berkata, kamu bilang aku guru dan Tuhan. Tepat, karena memang akulah guru dan Tuhan.
Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, ya aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi, gak usah ada ayat itu pun. Nama Yesus artinya Tuhan menyelamatkan. Kalau Kristus itu di dalam bahasa Yunani Kristos, dan kalau bahasa Ibrani artinya Mesias, yaitu yang diurapi. Jadi Yesus adalah Allah yang menyelamatkan, juru selamat. Kadang-kadang orang bilang, wah orang Kristen Allahnya tiga. Tidak, Tritunggal. Allah Bapa, Tuhan kita panggil Allah Bapa. Firman-Nya, sabdanya, kita sebut Yesus, Sang Firman, atau Anak Allah. Tidak selalu kalau kata anak, ibu itu ada hubungan secara biologis. Buktinya anak tangga, siapakah bapak tangga? Ibu pertiwi, siapakah bapak pertiwi? Ibu jari, ya. Jadi Allah Bapa, Tuhan adalah Allah Bapa, firman-Nya adalah Yesus, dan rohnya adalah Roh Kudus. Maka hanya satu manusia di bumi ini yang lahir bukan dari benih pria, tapi benih roh Allah, Roh Kudus, dan dinamai Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Dan saya surprise, pada perayaan Natal nasional, di dalam kata sambutan Gus Dur sebagai presiden, ada pernyataan yang luar biasa yang mencengangkan. Kita akan lihat slide selanjutnya. Apa kata Gus Dur? Di sini dibilang bahwa mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Aduh, itu luar biasa. Gus Dur ini adalah seorang ahli teologi yang sangat luar biasa di dalam pendalaman kitab sucinya Al-Quran, dan juga di dalam Al-Quran ada Injil. Maka saya pribadi terkejut melihat pernyataan bahwa Gus Dur pun mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Karena memang arti nama Yesus, Tuhan menyelamatkan. Dan dikatakan oleh malaikat, telah lahir bagimu kabar sukacita, yaitu juru selamat di kota Daud. Maka kalau kita mau menerima Kristus, Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat, bukan untuk manusia saja, tapi untuk saya pribadi, maka kita akan mengalami bahwa Yesus itu adalah Allah yang bangkit, hidup, dan berkuasa sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya suka penginjilan ke daerah timur bersama komunitas saya, Elizabeth Ministry. Di sana itu anaknya pada banyak-banyak. Ada anak nomor 13, anak nomor 11, 11 gitu ya. Tapi coba mintalah satu jadi tumbal untuk desamu, dikorbankan untuk desamu. Nggak ada yang mau. Yang anaknya 3 pun coba diminta satu untuk jadi tumbal bagi sukumu.
pasti juga gak mau. Tapi luar biasa kasih Allah Bapa di sorga bagi saudara-saudari dan saya. Dia hanya punya His only begotten Son. Hanya punya satu anak yang tunggal. Dia persembahkan menjadi kurban, menjadi tebusan, menjadi tumbal untuk segala dosa dan kesalahan kita, supaya barang siapa yang percaya boleh memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Maka ada lagu, dengan apakah kan kubalas segala kebaikanmu. Karena Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari kutuk turunan, dari kutuk manusia siapapun yang mengutuk kita, dari kutuk kesengsaraan, dari kutuk kegagalan, dari kebiasaan buruk, dari ikatan-ikatan dosa. Yesus sanggup menyelamatkan. Yesus sanggup menyelamatkan. Kalau kita terikat oleh apapun, berserulah kepada nama Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, adalah juru selamat yang baginya semua itu mungkin. Luar biasa. Maka apapun masalah kita, masalah tubuh, masalah jiwa, masalah roh, masalah materi, masalah dosa, apa saja, Yesus gelarnya adalah juru selamat. Apapun masalah kita, Yesus sanggup menyelamatkan. Untuk itulah Yesus datang. Berserulah, percayalah kepada Yesus. Saya ingin sharing. Berapa tahun lalu, karena saya di kemo, di radiasi segala, jadi tulang saya katanya dampak sampingannya menjadi agak rapuh. Dan saya ada bisnis penangkapan ikan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Maka waktu itu saya ke sana dalam rangka bisnis. Tapi itu kapal saya itu lagi ulang tahun Sulawesi Tenggara. Jadi parkir kapal saya tuh agak ke tengah. Jadi kalau mau ke kapal itu kita harus melewati kapal-kapal orang. Dan kalau kapal penangkap ikan itu nggak ada tangganya gitu. Jadi bener-bener itu nelayan pada hebat ya, lompat-lompat gitu. Nggak seperti kapal pesiar, nggak ada tangganya. Maka saya dipegang lah sama anak buah kapal. Lompat dari satu kapal ke kapal yang lain. Pas lompat di kapal ketiga, saya lompat. Mungkin karena tulang saya rapuh ya. Kaki saya patah. Di lutut patahnya. Itu nggak bisa berdiri. Jadi saya mau berdiri tuh nggak bisa gitu ya. Patah udah. Jadi saya diangkat. Jadi kayak orang mabok lah, diangkat, digotong gitu kiri kanan. Untuk ke kapal-kapal yang untuk ke darat. Dan waktu itu saya datang tuh, saya nggak punya saudara di Kendari, nggak punya teman, jadi itu benar-benar cuman teman bisnis aja gitu, bapak-bapak semua lah rata-rata ya. Nah, jadi saya diangkat ke rumah sakit, dan rumah sakit itu ternyata rumah sakit Katolik yang terkenal di Kendari. Ini dalam rencana Tuhan, saya udah berseru, Tuhan saya nggak punya keluarga, nggak punya saudara di sini, gimana Tuhan, saya berseru dalam hati. Tolong dikasih di rumah sakit Katolik. Di situ biar VIP itu nggak ada bel, nggak ada perawat. Jadi memang mesti ada keluarga yang jaga. Kalau nggak ada keluarga susah banget deh. Saya nggak punya keluarga, nggak punya teman. Tapi inilah Yesus Juru Selamat. Ternyata kepala rumah sakit itu suster. Suster itu datang, dan dia itu pernah mendengar nama saya. Jadi dia pernah mendengar, akhirnya suster ini menugaskan selalu ada orang yang jaga untuk saya. Bergantian ada yang jaga. Dan mereka datang dan menyanyikan. Ada dari komunitas yang menyanyikan Yesus andalanku, mereka kor di depan saya. Aduh, saya terharu.
Aduh, luar biasa, saya nggak ada teman, nggak ada saudara di sini, tapi ada saudara di dalam Tuhan. Maka saya diuruslah untuk pergi ke Jakarta, dan ketika di Jakarta langsung dari airport ke rumah sakit karena lutut saya patah, nggak bisa jalan lagi. Tapi karena saya di kemo semua di Singapura, jadi mereka usulkan ini mesti dioperasi, berangkat ke Singapura. Waduh, saya pikir waktu itu kan kapal belum jalan gitu, baru mulai usaha, udah habis lah duit, nggak ada asuransi juga. Jadi benar-benar modalnya cuma berangkat aja ke Singapura. Dan harus dioperasi. Sampai sekarang di kaki saya nih ada kayak pelat dan 3 sekrup lah sampai sekarang. Nah, waktu itu benar-benar saya nggak ada uang tuh. Benar-benar nggak ada uang untuk operasi. Cuman memang harus operasi, gimana lagi ya. Ya udahlah, saya udah pasrah aja. Bahkan saya nggak ada kursi roda juga, jadi saya jalan itu pakai pakai kruk gitu ya, mesti digandeng juga, udah susah banget. Habis operasi, saya berseru kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kok Allah maha tahu Tuhan, kok Allah maha, tolong selamatkan saya. Gimana nih saya mesti bayar rumah sakit? Itu kok bisa-bisanya tiba-tiba muncul kawan saya, dia datang dan dia bilang, di mana administrasinya? Coba saya ke bawah. Dan bayangkan itu ongkosnya kurang lebih 18.000 Singapura dolar. Dia bayarin, dia lunasin, dia beliin saya kursi roda, ya. Aduh, luar biasa, luar biasa. Kalau saya mau cerita tentang keselamatan yang Yesus beri bagi saya, mungkin gak habis 2 minggu. Maka biarlah kita jangan pernah melupakan pertolongan, keselamatan, kebaikan dari Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita susah, kita ingat-ingat apa yang Yesus sudah buat bagi hidup kita. Maka hati kita akan melimpah dengan syukur, akan melimpah dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Sekalipun pandemi, sekalipun ada masalah, kita jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah pada kehebatan, kebesaran, keluar biasaan Yesus, Juru Selamat hidup kita. Kadang-kadang kalau saya punya masalah yang berat juga, saya suka memandang ke langit, dan saya sambil memandang ke langit, saya sebutkan syahadat. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Maka langit dan bumi saja bisa Dia atur. Pastilah Dia juga dapat mengatur dan menolong hidup kita. Percaya saja, percaya saja, percaya. Maka tadi juga pada lagu puji-pujian, sekalipun pandemi kita diselamatkan Tuhan, bahkan gak berasa udah mau setahun, bahkan sudah mau tahun baru 2021 ya. Maka kabar sukacita adalah telah lahir bagi kita Juru Selamat, dan dinamakan Yesus, artinya Juru Selamat, Allah menyelamatkan. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau ulang tahun tanggal 25. Biasa yang ulang tahun dikasih kado nggak? Biasa kita kasih kado sama yang ulang tahun. Nah, sekarang pikirkanlah, kado apa yang saya mau beri kepada Yesus Juru Selamat hidup saya, mengampuni saya dari dosa, dan yang pasti akan menghantar kita sampai hidup yang kekal, menyelamatkan kita dari banyak masalah di dunia ini. Kado apa yang mau kita kasih kepada Yesus? Kita lihat Roma 12 ayat 1. Inilah kado yang disenangi oleh Yesus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup. Gak gampang loh hidup bagi Tuhan, ya. Tapi bukan cuma hidup aja, tapi persembahan yang hidup yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Tinggallah di dalam kekudusan. Kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat. Biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Jadi grafik kita jatuh bangun di dalam dosa itu grafiknya naik. Maksudnya sekalipun jatuh kita bertobat, kita naik lagi di dalam Tuhan, jatuh lagi kita bertobat, naik lagi dalam Tuhan. Sehingga orang kalau ketemu kita dulu dan sekarang, mereka melihat perubahan kita. Yesus makin nampak dalam hidup kita, makin nampak damai, kasih, pengampunan, sukacita daripada Yesus. Jangan udah pede-pede tapi begini nih grafiknya, bertobatnya begini rata. Sampai orang bilang, percuma kamu ikut pede. Tetap marah-marah, tetap egois, tetap iri, tetap nyebelin, tetap curigaan, tetap bohong, tetap macam-macam. Jangan. Biarlah kita jatuh dalam dosa. Katanya Uskup Mandagi, manusia haknya jatuh dalam dosa, tapi kewajibannya bertobat. Punya kewajiban bertobat. Jangan lama-lama bertobat, supaya makin hari Yesus makin nampak. Jadi yang Tuhan senang kita persembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati ya ini, mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maka kalau kita tinggal di dalam kekudusan Tuhan, kita akan banyak menikmati kasih, anugerah, kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan itu rasa kita kasihi. Kalau kita pegang perintahnya dan melakukan, maka kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan Yesus rasa kita kasihi. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan dikasihi oleh Bapa di dalam sorga. Dan Yesus mengasihi kita. Dan yang luar biasa, Yesus akan membuka dirinya lebih lagi untuk kita kenal. Dia akan menyatakan dirinya pada kita ketika kita memegang dan melakukan perintah Tuhan. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi kita cuma pegang, melakukan, yang kita dapat itu luar biasa. Dikasih oleh Allah Bapa. Yesus akan diam bersama-sama dengan kita dan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa. Kita banyak yang suka investasi di dunia ini. Tapi semua investasi kita di dunia akan kita tinggalkan. Biarlah kita mau lebih banyak investasi rohani. Mau lebih banyak mendengarkan, melakukan sabda Tuhan dengan penuh cinta kepada Tuhan, penuh cinta kepada sesama. Dan kita akan mengalami Tuhan Yesus membuka dirinya lebih lagi. Kita akan lebih mengalami kemuliaan Tuhan. Kita senang mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kita mau lebih senang melakukan firman Tuhan. Menjelang Natal tahun 2021,
biarlah kita masing-masing yang paling tahu hadiah apa yang mau kita berikan kepada Yesus. Apa yang harus saya buat untuk saya lebih mengenal Kristus, untuk saya lebih menyenangkan hati Kristus, untuk saya boleh lebih mengasihi Kristus. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita punya juru selamat yang beserta kita selama-lamanya. Karena dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.